Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nashaikhud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini dikarunia Allah kesehatan zahir batin sehingga kita bisa hadir di sini majelis dalam rangka kajian kitab Nashaikhud Diniyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahmatu bil muslimin amrun wajibun wa haqqun lazimun wa iya bid-du'afa wal masakin wa ahlil balaya wal masaibi aula. Wa rahmatu utawi melasih
bil muslimina kelawan wong-wong Islam iku amrun perkara wajibun kang wajib, wa haqqun lan hak lazimun kang tetep, wa hiya utawi ar-rahmah iddu'afai kelawan wong-wong kang lemah, wal masakin lan wong-wong kang miskin, wa ahlil balayah lan ahli bala, wal masaibi lan musibah-musibah iku aulah luwe berhak au wa aujabalan luwe wajib waman lan sapane wong lam yajid ora nemu sapa wong fil qalbi ing dalem atine wong inda musyahadati nalikane ningali du'afail muslimin wong-wong dhaif Islam wa ahlil balai lan ahli bala minhum saking muslim riqqatun ing tipise ati wa rahmatun lan welas wa huwa monggo utawi wong iku ghalidul qalbi wong kang wadhek atine qad ghalabat kali teman-teman lindih ala ing atase ati apa qaswatul qulub atau hati. Materi yang kita bahas ini yang berjudul rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang kepada sesama muslim. Warahmah bil muslim. Sesuatu yang wajib ada pada diri kita. Sesuatu yang ada pada diri kita, terutama orang-orang yang lemah, diuji oleh Allah. Lemah bisa juga dari segi fisik, lemah juga bisa dari segi tata pikir, lemah juga bisa diartikan dalam artian lemah finansial. Begitu juga orang-orang yang diuji oleh Allah, yang diberi ujian, itu kita harus punya kasih sayang sesuai dengan kondisi kita. Sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing terhadap orang-orang yang lemah. Lemah itu kan bisa juga dari segi fisik, tidak bisa berjalan, bisa juga tunarungu, bisa juga tunanetra, bisa juga lemah dari IQ-nya. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya orang yang mendapatkan ujian seperti ini, kita harus punya kasih sayang sesuai kemampuan yang ada pada diri kita. Kita doakan, kita hibur, kita didoakan, atau terhadap lemah dari orang-orang yang lemah finansial, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Makanya di dalam Al-Quran kita diingatkan wa'budullah, ibadalah kepada Allah, sembahlah Allah, wala tusyriku bi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan berbagai macam sekutu. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik, berbuat kasih sayang kepada kedua orang tua. Orang tua kan ada yang fisik, ada yang maknawi. Apa Pak Amir, orang tua maknawi itu? Mertua, guru, mertua, terus
apa? Pimpinan. Jadi orang tua itu ada yang maknawi, ada yang visi. Visi kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita yang visi yang melahirkan ibu bapak kita itu visi. Kita juga harus kasih sayang. Apalagi masih hidup. Begitu juga sudah kembali di hadapan Allah. Yang masih hidup, kita berhikmat birrul walidain. Kita doakan setiap sholat, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan. Begitu juga kalau sudah tiada, meninggal, kita doakan dan kita datangi ziarah di makamnya. Karena ketika kita datang itu orang tua kita tahu. Jadi orang tua kita tahu. Orang tua kita tahu, kita datang, kita membacakan bacaan-bacaan, doa-doa, orang tua kita tahu dan berterima kasih. Setelah berterima kasih, memberi manfaat kepada diri kita, hidupnya barokah. Itu di alam barzakh. Kita datang, tahu, channelnya dibuka, otomatis bacaan-bacaan yang kita hadapkan, yang kita niatkan itu kembali kepada diri kita. Itu sebagai salah satu contoh birrul walidain kepada orang tua kita yang melahirkan diri kita. Begitu juga orang tua maknawi mertua kita. Begitu juga pemimpin-pemimpin masyarakat, baik guru-guru, pemimpin-pemimpin masyarakat, RT, RW, itu termasuk orang tua maknawi. Mengapa dikatakan orang tua maknawi? Karena ketika kita umroh, kan butuh identitas berupa KTP. Nah, KTP ini kan kita harus mendatangi Pak RT. Setelah Pak RT, kelurahan, kecamatan, kemudian ke Dispinduk. Ketika kita ke luar negeri atau ketika kita bepergian, ketika kita kemana saja, ada keterlibatan RT, RW, lurah, camat, dan sebagainya. Itu termasuk orang tua yang namanya maknawi yang harus kita hormati. Yang harus kita hormati. Misalnya di dalam sebuah RT, ya toh, cara menghormati program ke-RT-an kita ikuti. Begitu juga kita berada di KRW-an, berada di kemasjidan, berada di musola, berada di organisasi-organisasi sosial dan sebagainya. Itu kita harus menghormati pimpinan-pimpinan baik formal maupun non formal. Sampai kepada wali kota, sampai kepada gubernur, sampai kepada menteri, sampai kepada presiden, sampai kepada atasan. Itu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Begitu juga kita berbuat baik kepada pemimpin-pemimpin formal dan non formal. Itu termasuk orang tua maknawi. Wabil walidaini ihsana wabidzil qurba, saudara-saudara dekat. Kita harus berbuat baik. Kalau kita berinfak, kalau kita sedekah,
Saudara dekat kita dulukan. Sebelum kita memberi yang jauh, kita lihat keluarga kita lihat family kita, ya toh, wabidil kurba, kerabat dekat, karib, kita kasih sayang, kita hubungan yang baik, kita beri hadiah. Ya toh, kalau kita lebih, kita beri sesuatu yang bisa apa? Yang bisa menyenangkan. Wal yatama, anak-anak yatim, sesuai dengan kemampuan kita. Kita beri apa gitu anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Ya, kita beri sesuai dengan kemampuan. Wal masakin wal jari dil kurba, tetangga dekat harus baik. Wal jaril junubi, tetangga jauh. Wasohibil jambi, kerabat atau teman-teman kita. Wabni sabil, ibnu sabil. Wama malakat aimanukum, orang-orang yang berada di bawah naungan kita. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu yang ada kaitannya dengan hablum minan nas. Jadi dzuribat alaihimud dzillatu ainama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpa suatu kehinaan di mana saja berada. Illa bihabli minallah, kita baik dengan Allah. Optimal. Ibadahnya optimal. Terutama yang wajib. Setelah kita hubungan kepada Allah yang baik, wa habli minan nas, hubungan kepada manusia yang saya sebutkan tadi. Begitu juga kepada lingkungan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada apa yang ada di sekitar kita. Kita harus berbuat baik kepada hayawan, semut, apapun yang namanya hayawan. Kita harus punya rasa kasih sayang. Pak Amirin pernah sodako dengan semut? Kapan? Sering? Nah, Pak Toh pernah sodako ambek semut? Belum ya? Nah. Jadi kita harus kasih sayang pada semuanya. Allah, kita juga harus pendekatannya optimal. Begitu juga yang saya sebutkan tadi adalah pendekatannya optimal kepada hayawan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada lingkungan di mana saja kita berada. Ya, bagaimana cara menyayangi pada tumbuh-tumbuhan, Pak Toh? Kita pupuk, kita ramut, dan sebagainya. Karena di situ ada apa? Ada manfaatnya. CO2, ya, kata oksigennya saling memberikan satu manfaat. Intinya apa? Intinya kita ini harus berbuat baik. Di mana saja berada. Di samping berbuat baik, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat kepada yang lain. Apa saja manfaatnya? Jadi materi ini berbicara tentang rahmah, kasih sayang. Allah juga kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran berapa juz, Pak Amirin? 30 juz. Dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kemudian dikumpulkan lagi menjadi surat menjadi Bismillah. Bismillah dikumpulkan lagi menjadi bikana, ya toh? Ya toh? Sehingga apa? Sehingga Allah memberikan
teladan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahallaku bi akhlakillah. Contohlah akhlak-akhlak Allah. Allah kan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah mempunyai satu kasih sayang kepada semuanya. Islam, non-Islam, ya toh, kepada apapun yang namanya manusia, di negara manapun, dikasih sayang Allah. Maka kita juga disuruh mencontoh, tahallaku bi akhlakillah. Contohlah akhlak Allah. Disuruh menyayangi siapapun, terutama tadi orang bil muslimin, atau orang yang siapa saja yang harus kita sayangi. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang Allah pada seluruhnya. Orang sholat jadi dikasih sayangi, orang yang tidak sholat juga dikasih sayangi, orang Islam dikasih sayangi, orang yang non-Islam juga dikasih sayangi. Pokoknya namanya hamba Allah itu dikasih sayang. Itu Ar-Rahman. Tetapi Ar-Rahim khusus kalau dia iman, ya, kalau dia iman kembali kepada Allah, dikasih sayangi Allah. Khusus Ar-Rahim khusus ketika di dunianya ini mampu mengamalkan nilai-nilai Islam sampai mati, maka dialah mendapatkan kasih sayang Allah ketika kembali di hadapan Allah. Nah, kita disuruh begitu. Jangan sampai di dalam diri kita ini tidak ada kasih sayang. Sehingga apa? Sehingga kita hilangkan sifat benci, harus hilang. Sifat apalagi mempunyai hati yang dendam, mangkel, benci, dendam, sedih, galau, hilangkan. Ya, dihilangkan. Karena orang surga dunia itu, ya, surga dunia itu bagi orang yang ridho wal yakin. Itu surga dunia. Bukan finansialnya yang banyak, bukan jabatannya yang banyak, tetapi ridho wal yakin. Apa ridho itu? Pak Amirin. Ridho itu menerima. Dikasih seperti ini, alhamdulillah. Kita bisa bernafas. Kita diberi kesempatan hidup. Kita bisa meningkatkan ibadah. Ya toh? Kita bisa berdiri, kita bisa sehat, ini aja luar biasa. Triliunan yang ada di dalam diri kita ini. Kita bisa berdiri, kita bisa duduk, kita bisa beraktivitas. Alhamdulillah. Ridho, menerima keputusan apapun yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, kita terima dengan ucapan alhamdulillah. Dan yakin Allah akan memberikan satu kebahagiaan. Jadi surga dunia itu menurut orang sufi antara lain, ya, ridho wal yakin, ridho dan yakin. Sehingga kita harus belajar menjadi orang yang ridho. Begitu juga kita belajar menjadi orang yang punya keyakinan. Begitu juga surganya orang antara lain seperti itu. Yang nomor 2 surganya orang yang hidup di dunia ini, yang nomor 2 apa Pak Amirin? Ma'rifat, mengenal Allah. Ya. Bagaimana orang yang mengenal Allah itu? Kita duduk, alhamdulillah kita diberi kemampuan rahmat Allah bisa duduk. Yang memberikan kita bisa duduk itu Allah. Tahu. Ya, yang memberikan apa yang ada di dalam diri kita, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berpikir, kita bisa berdiri, kita bisa melakukan apapun, itu adalah sumbernya dari Allah. Makanya berdiri ingat Allah.
Duduk ingat Allah, berjalan ingat Allah, mau tidur ingat Allah. Jadi orang yang mengenal Allah adalah orang yang berbahagia. Dimanapun berada, orang yang mengenal Allah. Ketika orang itu mengenal Allah, nanti kembali di hadapan Allah juga mengenal. Dan surga yang top adalah ketika seseorang itu di surga itu mampu Allah menampakkan dan manusia bisa melihat, itulah kenikmatan surga yang paling tinggi. Jadi judulnya tadi adalah rahmat. Kita harus punya kasih sayang kepada siapapun, pada tubuh-tubuhan, kepada terutama orang Islam atau orang non-Islam, hayawan, lingkungan, dimanapun kita berada, kita harus mengeluarkan kasih sayang. Diri kita sendiri juga kita harus sayangi. Kalau kita tidak punya kasih sayang, walam yajid fi qalbi inda musyahadati du'afa'il muslimin wa ahlil balaya minhum riqqatan wa rahmatan wa qalul qalbi. Kalau kita tidak punya kasih sayang, menunjukkan hatinya apa? Qaswatul qalb. Hatinya keras. Gitu. Sedikit emosi. Padahal apa yang di hadapan dia itu Allah menguji. Ujian sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Ketika seseorang di dalam hatinya tidak ada kasih sayang, justru apatis, cuek, tidak memperhatikan lingkungan, tidak memperhatikan orang-orang yang lemah-lemah tadi, itu menunjukkan hatinya keras, menunjukkan hatinya masih sakit. Qalbun apa? Qalbun marid, qalbun mayit, qalbun salih. Yang sudah kita pelajari di dalam kitab apa? Kitab Tajul Arus. Ketika di dalam diri kita, maka ketika seseorang itu di dalam dirinya itu tidak ada rasa kasih sayang terhadap apapun yang disebutkan tadi, menunjukkan hatinya keras. Kalau sudah hatinya keras, maka Allah, siapa yang menyayangi seseorang di dunia ini, maka Allah akan menyayanginya. Siapa yang memberi kemudahan kepada sesama, Allah akan memberi kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Kalau kita menolong orang, pasti kita ditolong oleh Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kita harus belajar menteladani Allah. Tahallaku bi akhlaqillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Allah, Allah tidak pendendam. Allah tidak tidak dendam, tidak mangkel. Apalagi manusia itu mau taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang taubat kembali dari yang tidak baik menuju yang baik, dan cinta kepada orang yang mau melakukan penyucian, pembersihan diri baik zahir maupun batin. Hadirin, sebelumnya monggo materi ini kita praktekkan, kita belajar, menjadi orang yang punya ar-rahmah bil muslimin, punya kasih sayang kepada sesama muslim, kepada siapapun, apapun yang kita hadapi, kita harus punya kasih sayang. Ketika kita diuji, kita sabar. Pasti manusia itu adalah pasti mendapatkan satu ujian. Tidak mungkin manusia tidak diuji. Monggo, ada yang tanyakan, silakan Pak Mirin dulu. Tanya. Iya, kasih sayang.
Contoh apa yang mengganggu? Ya. Ya di menit. Maksudnya di menit itu diatur yang baik, diarahkan yang baik. Kalau mengganggunya di sini, kita kasih gula di sana kan melaju sana semua. Ya, kan lari ke sana semua. Ya, semut sini banyak, kemudian kita arahkan makannya di sana, kemudian lari semua ke sana. Bagaimana caranya kita itu belajar menyayangi apapun yang ada di sekitar kita, baik yang sifatnya itu ya bukan mengganggu, kan tergantung diri kita. Kalau di rumah kita itu bersih dan sebagainya, otomatis tidak ada yang datang. Nah, itu diatur dan diminit yang baik. Gitu. Ya, itu kan kembali kepada diri kita. Ya toh, kembali nyamuk. Nah, semprot. Nah, ini kan dampaknya apa? Semprot ini mengeluarkan gas CFC. Gas CFC itu lari naik ke langit, menerobos, akan merusak lapisan ozon. Lapisan ozon ini kalau sudah akan rusak, sinar mataharinya itu masuk ke dunia ini menjadi apa? Menjadi penyakit. Nah, sehingga seseorang harus ramah dengan lingkungan. Semprot, apanya semprotnya ini mengandung gas CFC enggak? Ya toh, AC, ya toh, dan sebagainya itu mengandung gas CFC enggak? Sehingga kalau sudah mengandung, kita menyemprot set nyamuk, dampaknya lari naik ke atas sana, nerobos langit. Di bawahnya langit itu, di bawahnya matahari itu ada yang namanya lapisan itu namanya lapisan ozon, itu bisa dirusak dengan alat semprot tadi. Sehingga apa? Sehingga sedikit demi sedikit lapisan ozon itu akan rusak. Kalau sudah rusak, matahari yang seharusnya lewat ozon tadi langsung menerobos ke bumi, akan terjadi satu musim tidak menentu, panas luar biasa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu kembali kepada diri manusia. Misalnya di hutan, menebang istilahnya pohon juga harus diimbangi. Sebelum ditebang harus ada ditanam lagi. Sehingga tidak terjadi banjir, tidak terjadi macam-macam. Itu kembali kepada manusianya. Makanya manusia itu menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu tugasnya dua. Pertama, abid, yang nomor dua khalifah. Makatan mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.